Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Saya Ananta Galimardika. Kali ini saya akan membahas materi bahasa baku. Pernahkah kamu bingung saat mau mengirim pesan ke dosen, atasan, atau seseorang yang kamu hormati? Kamu ragu, ini bahasanya sudah sopan belum ya? Terlalu kaku atau malah terlalu santai? Nah, kegelisahan itu wajar, dan solusinya ada pada pemahaman kita tentang bahasa baku. Tapi, jangan langsung berpikir ini kaku atau kuno ya. Di video kali ini, kita akan buktikan bahwa bahasa baku adalah keterampilan penting yang membuat komunikasi kamu lebih jelas dan citra dirimu lebih profesional. Mari kita bahas. Pertama, kita samakan persepsi. Apa itu bahasa baku? Sederhananya, bahasa baku adalah ragam bahasa yang sudah disepakati sebagai standar atau acuan resmi di Indonesia. Panduannya ada dua. Pertama, KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk menentukan mana kosakata yang baku. Kedua, WEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia untuk mengatur ejaan dan tanda bacanya. Poinnya adalah bahasa baku digunakan dalam situasi formal dan resmi. Ini penting saat mengobrol santai dengan teman. Tentu kita tidak perlu sekaku ini. Bahasa baku ada tempatnya sendiri. Oke, lalu mengapa kita harus peduli? Bukankah yang penting pesannya tersampaikan? Nah, fungsinya jauh lebih besar daripada itu. Pertama, sebagai alat pemersatu, Indonesia punya ratusan bahasa daerah. Bahasa baku hadir sebagai jembatan agar kita semua dari berbagai suku bisa berkomunikasi dengan lancar dalam konteks nasional. Yang kedua, sebagai penanda kepribadian. Cara kamu menulis dan berbicara dalam sebuah forum mencerminkan citra dirimu. Email atau CV yang rapi dengan bahasa baku langsung memberi kesan bahwa kamu adalah pribadi yang teliti, terpelajar, dan profesional. Lalu yang ketiga, membangun kewibawaan. Coba perhatikan, saat seseorang berbicara dengan bahasa yang tertata rapi di sebuah forum, ia akan terdengar lebih meyakinkan. Argumennya terasa lebih kuat dan ia lebih dihormati. Dan yang terakhir, sebagai kerangka acuan. Ini adalah wasit bahasa kita. Saat bingung antara apotek dan apotik, kita bisa kembali ke KBBI untuk mengecek mana yang benar. Inilah kuncinya. Konteks. Menjadi komunikator yang baik berarti kamu pandai beralih ragam bahasa. Kamu tidak harus berbahasa baku 24 jam. Itu akan aneh. Kita pakai bahasa santai dengan teman untuk keakraban. Tapi, mode bahasa baku harus segera kamu aktifkan saat berada di situasi formal. Kapan aja itu? Misalnya, saat menulis karya ilmiah seperti skripsi, saat mengirim surat dinas atau surel resmi ke kantor, lalu saat melakukan presentasi, dan yang sangat penting saat wawancara kerja. Agar lebih jelas, mari kita lihat perbandingannya. Ini adalah bagian di mana kita sering terjebak karena kebiasaan. Kita lihat di contoh salah, itu ada apotek, izin, dan resiko. Itu kata-kata yang kita sering temui dan ternyata itu salah. Contoh benarnya itu apotek, izin, dan risiko. Oke, lanjut ke contoh kalimatnya. Dalam situasi santai, kamu mungkin bilang, saya mau ngasih tahu kalau rapatnya diundur besok. Ini tidak salah jika konteksnya santai. Namun, dalam pengumuman resmi di grup kantor, kamu harus mengubahnya menjadi, saya hendak memberitahu bahwa rapat ditunda hingga besok. Ini adalah pilihan kata atau diksi yang lebih tepat untuk situasi formal. Oke, jadi apa perbedaan utamanya secara singkat? Bahasa baku itu punya struktur kalimat yang jelas. Ia juga menggunakan imbuhan secara utuh. Contoh paling sederhana, dalam bahasa santai kita sering bilang, saya baca buku. Imbuhan me-nya hilang. Dalam bahasa baku yang benar, imbuhan utuh, saya membaca buku. Selain itu, bahasa baku tidak terpengaruh bahasa gaul atau dialek daerah. Sederhananya, bahasa baku itu lebih tertata dan konsisten. Kita sudah sampai di akhir. Jadi, apa kesimpulannya? Pertama, bahasa baku itu bukan untuk membuat kamu kaku.
tetapi untuk membuat komunikasi kamu di ranah formal menjadi jelas dan profesional. Kedua, menguasai bahasa baku adalah sebuah keterampilan yang sangat berharga untuk karir dan pendidikan kamu. Ini menunjukkan rasa hormat kepada lawan bicara. Dan yang terpenting, mari kita bijak berbahasa. Kuncinya adalah tahu kapan harus menggunakan bahasa santai untuk keakraban dan kapan harus beralih ke bahasa baku untuk profesionalisme. Itu dia materi kita hari ini. Saya harap setelah ini kamu bisa melihat bahasa baku sebagai alat bantu yang keren, bukan aturan yang mengekang. Sekarang saya ingin tahu pendapat kamu. Coba tulis di kolom komentar di bawah kata tidak baku apa yang sering kamu gunakan tanpa sadar. Mari kita diskusi. Dan referensi materi hari ini bisa kalian akses di dua QR code di bawah. Sudah, terima kasih sudah menonton. Saya Nanta Galimardika. Tetaplah cerdas dan sampai jumpa.